Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan istiqomah selalu para jamaah dimanapun Anda berada. Bertempat di Hotel Nuvo Tang City, ratusan jamaah hadir guna mengikuti acara berbagi waktu atau sharing time yang dipandu oleh Ustadz Hanan Attaqi LC yang bertajuk Hilang untuk Healing. Adapun acara tausiah tersebut yang telah kami pesan melalui online sekitar 3 bulan yang lalu untuk pembelian tiketnya, sehingga para jemaah telah memiliki tiket untuk masuk seharga Rp125.000 per kepala. Sungguh tertib dan animo peserta yang mengikuti dari berbagai kalangan strata sosial dan dari berbagai pelosok. Ada yang dari Serang, Cirebon, Tangerang, maupun kota Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berikut cuplikan acara sharing time oleh Ustadz Hanan Attaqi yang digelar di Hotel Nuvo Tang City pada Sabtu 9 Maret 2024 pukul 10.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir-takdir baik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebagian takdir itu kita terima di awal, sebagian kita terima sambil menjalaninya, sebagian lagi kita baru bisa menerimanya setelah kita paham apa akhir baiknya. Tapi pada akhirnya kita tahu tidak ada yang Allah takdirkan kecuali kebaikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad SAW, orang yang menjalani hidup yang sangat pahit sejak masa kecilnya, masa remajanya, bahkan baru sebentar menikmati kehidupan nyamannya bersama Khadijah di masa dewasa. Lalu Allah berikan lagi amanah dan beban yang paling berat yang pernah diberikan kepada manusia. Amanah yang ketika diberikan kepada gunung, gunung menolaknya. Diberikan kepada langit, langit menolaknya. Akhirnya diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa belajar dari ringkasan perjalanan hidup Nabi. Nabi tidak disiapkan dengan cara yang mudah, tapi Nabi disiapkan dengan kehidupan yang susah, kehidupan yang berat, karena beliau memang sengaja disiapkan untuk mengangkut beban dan amanah yang berat. Mungkin kalau sebagian dari kita ada yang merasa, kenapa hidup saya berat banget ketimbang saudara saya? Kenapa hidup saya berat banget ketimbang teman-teman saya? Mungkin kalian memang sedang disiapkan seperti Allah menyiapkan tadi, untuk mengambil sebuah amanah besar, untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang istimewa, maka pasti menyiapkannya juga tak mudah. Seperti besi yang ditempa dengan dibakar, kemudian dipukul, kemudian didinginkan, kemudian dibentuk, sampai kemudian besi itu menjadi barang yang berharga. Maka nikmati aja proses dibakarnya, nikmati aja proses didinginkan, nikmati aja proses dibenturkan, nikmati aja proses dibentuk. Tapi semuanya akan berlalu sehingga kita insya Allah akan menjadi seseorang yang berharga. Ini pembukaan apa sih ini? Baper banget pembukaannya. Dalam nggak direncanakan jadi ngomong gini gitu.
dalam rangka mengganti mukadimah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, jadi langsung masuk pada materi aja gitu ya. Karena materi kita tuh penting ya menurut saya, tentang masalah sunnah menghilang, dengan tema hilang untuk healing. Sunnah menghilang, pernah dengar nggak sunnah menghilang? Nggak ada ya, karena ustaz-ustaz lain nyampeinnya dengan bahasa yang berbeda. Bahasanya itu tahanus, bahasanya itu itikaf, bahasanya al-unsu billah. Ini bahasa-bahasa dakwah dengan segmen orang-orang umum. Tapi karena segmen dakwah saya itu kalian, anak-anak muda, cewek-cewek gaul, cowok-cowok nongkrong ya, dan itu semuanya dengan makna positif ya, bukan dalam makna yang negatif. Maka saya menerjemahkan kalimat itu dengan bahasa sunnah menghilang. Kenapa disebut sunnah? Karena itu termasuk diantara salah satu kebiasaan Nabi. Menghilang itu bagian dari kebiasaan Nabi. Bukan menghilang dalam arti lari dari tanggung jawab, bukan menghilang dalam arti berputus asa, bukan menghilang karena ego, bukan menghilang karena eksklusif, tapi memang menghilang karena sebuah kebutuhan. Menghilang untuk sebuah kebaikan. Menghilang karena harusnya waktunya menghilang sebentar. Dan Nabi melakukan itu. Nabi itu punya kebiasaan dulu sebelum datangnya wahyu, yang disebut dengan kebiasaan bertahanus di gua Hira. Bertahanus di gua Hira. Dan itu kebiasaan Nabi bahkan sebelum dapat wahyu. Terutama di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tuh Nabi bertahanusnya itu bisa lebih dari 2 minggu. Tapi kalau di bulan-bulan yang lain, kadang Nabi di situ seminggu, kadang beberapa hari. Tapi emang Nabi sering banget beliau menghilang di gua Hira, bertahanus sendiri, me time, nggak bisa diganggu oleh siapapun, bahkan termasuk Sayyidah Khadijah. Khadijah yang sangat support terhadap suaminya, ketika tahu Nabi lagi butuh waktu sendiri, pengen menghilang, maka Khadijah itu cuma membantu Nabi dengan cara membawa dan menyiapkan makanan untuk Nabi. Kadang Nabi turun untuk ngambil makanan, kadang-kadang nggak turun. Sayyidah Khadijah yang antar makanan ke Gunung Cahaya atau Jabal Nur. Sayyidah Khadijah naik ke Gunung Cahaya, terus naruh makanan di sana, nggak ngomong apa-apa, turun lagi. Kenapa? Karena Nabi nggak pengen diganggu. Nabi nggak lagi pengen nongkrong bareng dengan Sayyidah Khadijah. Nabi benar-benar pengen sendiri. Dan itu kemudian terjadi lagi setelah Nabi dapat wahyu. Kalau sebelum dapat wahyu itu di gua Hira, nanti setelah dapat wahyu, maka Nabi menghilangnya di dalam Ka'bah. Jadi kalau Nabi nggak pengen diganggu, pengen me time, pengen sendiri, Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Dan kebenaran Nabi itu punya akses masuk ke Ka'bah. Hanya sedikit orang yang punya akses itu. Nabi salah satu yang punya dan yang paling muda di antara yang punya akses ke dalam Ka'bah. Usianya masih belia, sejak beliau masih umur 14 tahun, beliau udah boleh masuk ke Ka'bah. Mungkin itu satu-satunya anak muda yang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Yang lain hanya tetua-tetua doang yang boleh, sekelas Walid Al-Mughirah, Abu Thalib, kalau sebelumnya Abu Muthalib, dan seterusnya. Ini anak muda satu-satunya di usia masih belasan tahun yang punya akses langsung ke dalam Ka'bah, karena itu tempat yang sangat eksklusif, gak semua orang boleh masuk ke situ. Nah, setelah Nabi dapat wahyu, maka Nabi menghilangnya di dalam Ka'bah. Sendiri di situ beberapa saat, bisa di waktu orang sedang tidur siang atau sedang tidur malam, antara qailulah atau sepertiga malam terakhir, menghilang di situ. Atau kalau misalnya nggak bisa masuk Ka'bah karena Ka'bahnya dikuasai sama orang kafir Quraisy, maka Nabi menghilangnya di depan Ka'bah. Beliau menyendirinya di depan Ka'bah, duduk sendiri, nggak ada sahabat, sesekali ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hanya satu orang yang menemani beliau, nggak rame-rame, nggak dalam kajian, nggak dalam sharing, tidak dalam halaqah, sendiri aja. Abu Bakar cuma menemani, menutupi Nabi dari cahaya matahari. Ketika Nabi duduk di depan Ka'bah atau berdiri di depan Ka'bah, mungkin sejam, 2 jam,
Abu Bakar di belakangnya menutup dengan tirai supaya Nabi nggak kepanasan. Itu menghilangnya Nabi. Dan itu masih terus dilakukan Nabi sampai di Madinah, sampai akhir hayatnya. Kadang Nabi menghilangnya di dalam mihrab, kadang Nabi menghilangnya di Raudhah, kadang Nabi menghilangnya di kamarnya bersama Sayyidah Aisyah yang tidur di sebelahnya. Kadang Nabi menghilangnya di dalam sumur. Maksudnya sumur Arab itu kan bukan kayak sumur kita ya. Kalau sumur kita itu kan tempat orang, maaf ya, buang hajat kan. Kalau sumur Arab itu bukan, dia tempat orang istirahat. Jadi dia ada mata air, ada tempat duduk dari batu-batu yang disusun, kemudian ketutup sama dinding-dinding pelepah kurma. Nah itu sumur Arab, kayak oasis gitu, kayak oasis. Kadang Nabi di situ untuk menghilang, untuk menyendiri, untuk me time. Kadang Nabi naik ke Gunung Uhud. Kadang Nabi pergi ke tempat syuhada Uhud. Kadang Nabi pergi ke syuhada Baqi. Dan yang luar biasanya lagi, Nabi pernah menghilang beberapa hari, gak mau diganggu oleh siapa-siapa ketika Fathu Makkah. Dan tahu gak menghilangnya di mana? Di kuburan Sayyidah Khadijah, cinta pertama beliau. Jadi ketika Fathu Makkah, membebaskan kota Mekah, Nabi nggak nginep di rumah lamanya, nggak nginep di keluarganya. Nabi bikin tenda kecil, ditutup dengan kain, di sebelah kuburan Khadijah. Maka Nabi duduk tidur sambil meluk kuburan Khadijah. Dan Nabi nggak mau diganggu waktu itu. Bahkan Aisyah pun nggak bisa mengganggunya. Sahabat-sahabat nggak ada yang bisa mengganggunya. Sayyidah Fatimah putri tercinta pun nggak bisa mengganggu beliau. Benar-benar pengen sendiri atau pengen berdua dengan hanya Sayyidah Khadijah, pelukin kuburannya, usap-usap batu nisannya, sambil berdoa, curhat. Khadijah, anak kita udah besar, Fatimah udah besar sekarang, Fatimah udah nikah sama Ali, kita udah punya cucu. Khadijah, namanya Hasan, namanya Husain. Cerita tentang kehidupan rumah tangga beliau. Khadijah, Mekah sekarang udah bebas, udah nggak ada lagi berhala. Orang-orang yang dulunya memusuhi kamu, sekarang mereka udah masuk Islam. Itu semuanya perjuangan kamu, wahai Khadijah. Dan yang paling berat itu adalah Nabi bilang, Khadijah, aku kangen sama kamu. Jadi Nabi pun orang yang sempurna butuh waktu buat menghilang. Nabi orang yang sempurna butuh waktu untuk sendiri. Nabi orang yang sempurna butuh waktu buat rehat. Dan Nabi tahu betul kemana tempat-tempat rehat beliau. Mihrab, sajadah, masjid, Ka'bah, Gunung Uhud yang mulia, kuburan Baqi dari sahabat-sahabat yang mulia, dan yang paling romantis adalah kuburan dari perempuan cinta pertama beliau. Itulah tempat beliau menghilang. Jadi ketika kita capek, ketika kita lelah, gak salah kalau kita memilih untuk menghilang sebentar. Gak usah khawatir kalian dituduh egois, kalian dituduh misalnya mementingkan diri sendiri, kalian dituduh nggak peka, nggak peduli, dan seterusnya. Enggak juga, karena Nabi pun demikian. Apakah Nabi egois ketika beliau tidak mau nginep di rumah siapapun di Mekah? Kan enggak. Apakah Nabi egois ketika ada di dalam sumur dan nggak mau diganggu, duduk sendiri, sampai bilang kepada yang jaga sumur, tolong jangan izinkan siapapun masuk? Apakah Nabi egois ketika Nabi misalnya di dalam Ka'bah nggak mau diganggu oleh siapa-siapa? Enggak, karena emang waktunya memang harus diberikan untuk jiwa dan mental kita. Padahal Nabi itu manusia sempurna. Sebetulnya Nabi nggak mengalami mental problem, Nabi nggak lagi drop dan berputus asa. Tapi manusiawi kan kalau Nabi merasa capek. Dan kadang bukan capek fisiknya, kalau capek fisik tinggal tidur. Dan itu rutin kita lakukan setiap malam atau siang. Karena capeknya itu adalah capek perasaan. Apalagi setelah Abu Thalib wafat, setelah Khadijah wafat. Khadijah wafat itu selang sebulan setelah Abu Thalib wafat. Gimana gak capek perasaan Nabi? Sekian pertemuan berbagi waktu atau sharing time bersama Ustadz Hanan Attaqi LC yang bertajuk Hilang untuk Healing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان
Marhaban ya Ramadan, marhaban ya